Saya izin share. Selamat sore, Mbak. Ya, sore Pak. Ya, maaf, baru bergabung nih. Siap. Ya, kita juga baru mulai Pak. Oh, iya, iya. Baik, Mbak. Baik. Ya, saya manggil Mbak, Ya, Pak, Ibu nih ya. ini siapa sih? Bapak siapa? Saya belum lihat namanya. Oh, saya Pak Baihaki dari Rumah Sakit Marin Cinandang, Oh, bagian kamar Pak jenazah. Baiki. Ya, Iya, ya, panggil Ibu. Panggil Ibu juga nggak apa-apa Pak, aman. siap. Bu, Ya, Bu ya. Novita ya, betul ya? Oke, siap. Iya, terima Ya, kasih. ya betul. Lanjut, Universitas. Ya, oke, baik. Mute Pak, kita mau mulai ya. Oke, baik. Pencegahan dan pengendalian infeksi di unit gizi. Bapak, Ibu, teman-teman, terlihat materi saya? Terlihat, Kak. Iya, Kak. Oke, terlihat ya. Oke. Ya, jadi sebenarnya gizi ini kan salah satu daripada anggota komite. Jadi kenapa kita harus ngurusin gizi? Karena memang salah satu poin penting di komite PPI itu program-programnya itu adalah gizi ya. Kalau dilihat dari standar akreditasi PMK 1596 tahun 2024 itu gizi ada di PPI 8 pelayanan makanan. Bapak Ibu teman-teman bisa nanti melihat di standar akreditasi ya di PPI 8 ya. Baik, perkenalkan nama saya Novita, posisi saya sekarang ada di Batam, bekerja di Rumah Sakit Awal Bros Batam. Rumah sakit kami rumah sakit tipe A, dan kami punya 3 IPCN termasuk saya. Bapak Ibu yang belum kenal saya, nanti kita bisa berkenalan ya. Yang pasti saya menjadi IPCN sudah 16 tahun dan tetap menjadi IPCN sampai sekarang. Tidak pernah juga dirotasi-rotasi setelah akreditasi ya, karena ada beberapa teman kita IPCN gitu habis akreditasi langsung tuh dia dikembalikan lagi ke ruangan gitu. Dan tidak ada juga yang memindahkan saya ke tempat lain karena mungkin saya sangat suka ya di PPI ya, sama seperti saya ya mencintai PPI untuk menjalankan program PPI rumah sakit. Saya juga surveyor di Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia. Kalau Bapak Ibu tahu LARSI, nah saya surveyor di sana. Kalau waktu itu lagi pelatihan surveyor, saya di batch satunya, di gelombang pertama ya. Dan juga narasumber di berbagai bidang PPI, di mana saja ya. Nah, untuk saat ini IPKP Training yang mengadakan pembelajaran untuk workshop PPI penunjang. Kita biasanya setiap minggu melakukan ini, Bapak Ibu. Kalau minggu lalu tentang apa ya? Saya lupa. Tentang apa ya, Ria ya? PPI di Ria ICU, Kak. Indawati, kita minggu lalu tentang apa sih? Iya, PPI PPI di PPI ICU. di ICU. Minggu lalunya, ya, terlalu banyak jadi lupa ya. Lalu minggu lalunya tentang apa gitu ya, tapi kita fokus APD. satu-satu dulu ya. Nanti ya APD. Nanti pada saat November mungkin kita bisa belajar tentang pembuatan IKRA ya. IKRA program itu sudah mulai di akhir tahun ya. Ini teman-teman penunjang kamar jenazah, laundry dan gizi semoga ada hadir di sini. Nah, sekarang
Demikian perkenalan dari saya. Sekarang kita bercerita tentang gizi. Apa sih kira-kira pencegahan pengendalian infeksi di gizi? Jadi kita harus tahu standar di unit gizi itu. Paling tidak bagaimana mereka melakukan kewaspadaan standar. Dan bagaimana PPI di sana, dan bagaimana cara melakukan monitoring dan audit kepatuhan di sana. Ya. Nah, rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan mempunyai tugas mendukung upaya penyembuhan dan pemulihan pasien melalui penyelenggaraan makanan yang hygiene dan sehat. Ya, jadi makanan sebenarnya pengelolaan makanan di ruang gizi itu atau di dapur, ada yang mengatakan dapur, ada yang mengatakan gizi, itu sebenarnya adalah memang harus bersih karena dia berdampak ke pasien. Kalau nggak bersih, kalau nggak sehat, pasien bisa diare, sakit, bisa jadi KLB, ya diare berjamaah gitu ya, bersamaan gitu. Nah, gizi ini, unit gizi atau instalasi ini adalah sebagai unsur utama pelayanan gizi rumah sakit yang harus mendapat perhatian. Jadi manajemen rumah sakit harus memberikan perhatian kepada ruangan gizi, kepada gizi ini, instalasi gizi, ya dari segi apa? Sanitasinya, baik itu kondisi fisik, keadaan penjama makanan, petugasnya, bagaimana sistem pengolahan dan kelengkapan fasilitas sanitasi, gitu ya. Kalau dia tidak memenuhi syarat kesehatan, dapat menjadi tempat penularan penyakit dan gangguan kesehatan. Jadi saya mau tanya sama Bapak Ibu semuanya, boleh di-unmute. Penting nggak gizi rumah sakit? Boleh di-unmute. Penting nggak kalau dari pengertian ini? Dari pendahuluan yang saya sampaikan. Penting, Bu. Penting nggak? Penting. Ya, penting ya. Jadi jangan tidak gizi ini bukan orang yang masak lalu mengantar makanan udah cukup sekian gitu ya. Tidak ya. Jadi peran PPI, peran orang PPI, peran IPCN sangat amat penting ke gizi. Mereka juga ingin dilihatin. Ya, udah benar belum APD saya? Udah benar belum saya cuci tangan? Udah benar belum penataan barang-barang di ruangan gizi supaya rapi, bersih? Udah betul belum ya? Gitu ya. Nah, hygiene itu apa? Kebersihan individu, upaya kesehatan. Artinya orangnya sendiri, si penjama makanan itu sendiri, penjama makanan itu sendiri harus bersih, harus sehat, ya, harus bersih, harus kelihatan enak dipandang. Ya, saya selalu bilang sama petugas gizi, termasuk HRD. Petugas gizi itu nggak perlu cantik, nggak perlu ganteng, yang penting bersih, tangannya nggak ada sakit kulit, karena dia bermain di tangan, benar ya? Nggak ada sakit kulit, nggak ada korengan-korengan, bersih terus tangannya. Wajahnya nggak perlu, mau wajahnya misalnya istilahnya nggak mulus-mulus amat nggak masalah. Yang penting tangannya, ya, itu ya. Kebersihan individu harus hygiene. Sanitasi itu upaya kebersihan melalui lingkungan. Jadi sanitasi makanan apa suatu usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan kegiatannya terhadap KESLING, kesehatan lingkungan, di mana makanan dan minuman itu berada. Namanya food environment. Hygiene makanan adalah semua hal yang berkaitan dengan sistem produksi. Baik dari bahan mentah yang datang. Bahan mentah yang datang kan diatur sama teman-teman gizi. Ya kan? Nggak boleh masih ada akarnya, harus dipotong, harus bersih. Daging bekunya itu harus sekian derajat yang datang. Ada suhunya. Kalau mau lihat ada di Permen kedua tahun 2023 punyanya Kesling. Atau lihat di pedoman PGRS-nya gizi. Jadi kalau orang gizi itu teman-teman gizi daging mentah yang beku itu dicek suhunya, mengontrol kualitas. Proses produksi, pelayanan, pelatihan, dan pengawasan serta pencegahan terkontaminasinya bakteri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu namanya hygiene makanan. Semua proses dari bahan mentah sampai mendistribusikan makanan. Jadi apa tujuan PPI di gizi? Mencegah kontaminasi mikroorganisme dari petugas ke makanan yang dikelola. Jadi teman-teman gizi boleh sakit? Nggak boleh. Harus sehat.
Coba bayangin kita dimasakin sama mbak kita, misalnya ada di rumah, pembantunya mbaknya ya, mbaknya ada di rumah. Mbaknya itu selalu batuk-batuk, selalu bersin-bersin, tangannya kotor, tangannya nggak pernah dicuci tangannya. Mau nggak kita makan? Nggak mau, apalagi pasien. Memang pasien nggak melihat bagaimana petugas gizi masak, menyajikan, gitu. Nggak ngelihat dia, tapi nanti dampaknya ke mereka. Supaya seperti itu kita dari PPI pergi ke gizi. Ya, karena apa? Tujuan PPI di gizi mencegah kontaminasi mikroorganisme dari petugas ke makanan yang dikelola. Jadi di unit gizi ini perlu dilihat sebenarnya sama laundry dan kamar jenazah, ya. Unit gizi yang perlu dilihat itu apa? Dari 11 kewaspadaan standar, hanya 8 yang kita lihat. Yang enggak kita lihat ada penata laksana linen, 8 apa 7? 7, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya 7 yang kita lihat. Penata laksanaan linen nggak perlu, penempatan pasien nggak perlu, praktek menyuntik yang aman nggak perlu, praktek untuk lumbal fungsi juga nggak perlu. Yang perlu kita lihat adalah hand hygiene, APD, limbah dan benda tajam nggak ada di gizi ya. Pengendalian lingkungan, peralatan-peralatan pasien, kesehatan karyawan, dan etika batuk, hygiene respirasi. Ya, tapi kalau yang baru WHO 2022 sama 7 juga dari 11 kewaspadaan standar. Nah, lalu bagaimana pencegahan infeksi di sana? Upaya hygiene dan sanitasi. Bahan makanan harus diatur yang tadi ya. Penjama makanan harus sehat. Tempat pengelolaan harus bersih. Peralatan yang mungkin timbulnya penyakit atau gangguan kesehatan. Banyak penyakit yang ditularkan melalui makanan. Perlu ini. Ya, seperti itu ya. Jadi di gizi harus perlu seperti ini. Apalagi yang tadi ini perlu dikontrol. Ya, jangan dibiarin. Masak di gizi dengan masak di warteg atau di restoran atau di mana itu sangat amat berbeda ya. Kalau di hotel-hotel mungkin sama ya, dari segi APD-nya, dari segi hygiene-nya. Nah, harus seperti itu ya. Ruangannya harus bisa, mejanya harus bisa dilap ya, wajib stainless. Lalu dinding-dindingnya keramik boleh, stainless boleh. Pokoknya cipratan-cipratan minyak saat memasak itu bisa dilap. Pokoknya clean. Kita masuk ke gizi clean. Keluar kita dari gizi nggak bau baju kita. Kalau bau berarti hexosnya nggak main. Berarti hexosnya nggak jalan. Pernah nggak teman-teman ke gizinya? Baru 5 menit udah bau bajunya. Pernah? Pernah. Pernah, Kak. Iya, saya bilang sama gizi, kenapa baju saya bau keluar dari gizi? Lalu saya pergi ke bagian umum, ke bagian IPSRS. Tolong liatin hexosnya gizi. Saya 5 menit di sana, baju saya kok bau. Saya nggak nyaman kerja sampai sore. Coba lihat dulu, apakah benar hexosnya main apa tidak, jalan apa tidak. Jangan-jangan nggak ada hexos. Kenapa bisa nggak kehirup makanan, uap-uap, masak-masak itu? Lalu dicek. Ya, itu perlunya dikontrol. Kalau kita nggak ke gizi, nggak tahu kita masalah di gizi itu apa. Teman-teman gizi udah resisten terhadap bau-bau tadi. Mereka cium bajunya aja udah nggak ngecium itu bau, ya. Karena setiap hari seperti itu. Jadi harus kita kontrol, perlu dikontrol. Nah, sekarang adalah 6 prinsip sanitasi makanan, ya. 6 prinsip sanitasi makanan. 1, kebersihan peralatan makanan dan minuman. Bersih peralatan makanan minuman. Penyimpanan bahan makanan ya harus disanitasi gudang. Menyimpan bahan makanan ada gudang bersih, ada gudang basah, ada gudang kering. Yang gudang basah itu apa? Harus diatur. Oh, gudang basah daging, ikan, ayam itu harus sudah dibersihkan, dipacking-packing, dimasukkan ke kotak-kotak. Disiapkan. Saya gitu. Saya tanya sama teman gizi, berapa kamu butuhnya ayam satu hari? Berapa potong? Oh, kami butuh 200 potong. Oke, berarti berapa kotak kamu butuhkan untuk sekali masak? Ya, 6 kotak lah.
Oke, bagi 6 kotak. 6 kotak ini harus kamu pakai. Besok kamu kotakin lagi. Ayam yang masuk di freezer harus ayam yang sudah diungkep. Gitu ya. Atau ayam mentah tapi itu udah selesai. Jadi nggak ada sampai berminggu-minggu daging, ikan, ayam di sana. Ya, gitu ya. Gitu. Karena ada masanya. Di pedoman PGRS, pedoman gizi, ada masanya ayam berapa lama, daging berapa lama, penyimpanan di freezer, minus berapa dia, suhunya berapa, itu ada masanya. Ya, itu cara menyimpan. Gitu juga dengan gudang kering. Gudang kering misalnya, apa bahan makanannya? Susu. Buat susu. Susu itu disusun berdasarkan FIFO dan FEVO. Kapan pertama expire itu yang di depan. Pertama datang itu yang di depan. Yang terakhir datang di belakang. Misalnya gula gitu juga. Jadi jangan semua dimasuk ke kardus. Sampai kalau dimasuki semua ke kardus, yang namanya FIFO dan FEVO nggak akan bisa kita lihat. Jadi harus disusun di rak. Gitu ya, harus disusun. Dan juga harus terukur. Gitu. Oke, nah kita lihat lagi cara persiapan pengolahan makanan, persiapan bahan makanan, tempat pengolahan, tenaga pengolah, proses pengolahan, cara mengangkut makanan, penyimpanan dingin, cara penyajian. Nah ini yang dilihat lagi. Oke, nah sekarang ini yang penting, prinsip-prinsip ini, ya. Kebersihan peralatan makanan dan minuman harus ada 3 bak cuci. Bak 1 adalah untuk mencuci, bak 1 bak pencuci washing, air hangat plus sabun. Bak 2 dibilas, masih air hangat, bak 2 ya, bak 3 bilasan terakhir, final rinse. Ya, jadi bak 1, bak 2, bak 3. Bak 1 untuk mencuci, bak 2 pembilasan pertama, bak 3 pembilasan terakhir. Semua air hangat. Gimana caranya saya tahu? Saya kalau survei ke rumah sakit seperti itu, saya suruh surveyor. Ini air hangat nggak? Iya Bu, air hangat. Dari mana saya tahu ini hangat? Ya dirasa-rasain aja Bu pakai tangan. Berapa derajat harus? Harus berapa derajat? Ya, 60 sampai 80 derajat Bu. Oke, sekarang dari mana saya tahu ini 60 sampai 80 derajat? Diem. Harus ada pengukurnya, harus ada termometernya. Sama dengan CSSD. Alatnya pakai air hangat. Iya Bu, berapa derajat? Kan begitu. Ya, jadi harus diukur. Nah, penyimpanan bahan makanan, barang yang disimpan mudah diambil dan mudah cara menyimpan. Ada rotasi giliran yang baik dan teratur, itu tadi, first in, first out. Simpan. Jangan di kardus semuanya. Ya? Oke. Nah, penyimpanan bahan makanan, segi keamanan, dan kebersihan gudang. Ruang penyimpanan lantai harus bersih, kering, rapi, dan tidak lembab. Harus bebas serangga, kecoa, semut, dan tikus. Tinggi rak dari permukaan. Kalau ada lemari, dari lantai ke bawah lemari minimal 30 cm. Lemari, atap lemari ke langit 60 cm. Dinding ke lemari 15 cm. Artinya nggak boleh nempel. Dari bawah nggak boleh nempel, di dinding nggak boleh nempel, di plafon juga nggak boleh nempel. Ya, minimal 30 cm. Ya, jadi lemari ini dari bawah ke lantai 30 cm. Dari dinding ke lemari 15 cm. Dari atas sampai ke plafon 60 cm. Minimal. Ukurlah sekarang gizinya, ya. Gimana? Udah sesuai apa belum? Ya. Nah, jarak antara penyimpanan barang dari dinding sudah tadi ya, minimal 15 cm. Sekarang dapur. Ya, prinsip di dapur. Mengelola makanan. Air harus memenuhi syarat air minum, tidak terkontaminasi. Pembuangan air kotor memenuhi syarat. Ya. Pembuangan air kotor memenuhi syarat. Sampah buang. Di gizi tidak ada sampah infeksius.
tidak ada sampah kuning. Adanya hanya sampah hitam. Tidak boleh penuh-penuh. Begitu dia 3/4 penuh, buang. Dan tempat sampah di ruangan gizi tidak boleh terbuka. Ada yang besar diinjak. Wajib injak. Tidak boleh pakai tangan membuka. Tidak boleh juga tutupnya dibuka. Ya, jadi harus tertutup injak. Sampah hanya hitam. Ya. Tempat sampah tertutup. Rapat serangga, tertutup rapat, serangga dan tikus tidak boleh masuk. Penerangan cukup, ventilasi cukup, asap keluar dengan cepat. Itu yang namanya exhaust ya, dari atas ya exhaustnya ya. Ya. Nah, untuk tenaga pengolahan food handler. Tenaga yang mempersiapkan, mengolah, menyimpan, mengangkut dan menyajikan makanan harus bersih. Memiliki pengetahuan hygiene dan sanitasi makanan, memiliki keterangan kesehatan. Itu tadi medical check up ya. Bebas penyakit menular, penyakit kulit, bebas pembawa basil, karier, bebas TBC, pertusis. Pemeriksaan dilakukan minimal 1 kali 1 tahun. Itu toraks, swab anal, dan hepatitis, dan lain-lain sesuai kebijakan rumah sakit ya. Tapi ini wajib yang swab anal. Ya, toraks wajib. Hepatitis, wah apalagi hepatitis nggak bisa ya. Cepat dia nanti nularnya. Jadi petugas gizi itu jadi petugas gizi itu nggak bisa sembarangan. Oh ini ada kan rumah sakit keluarga gitu ya. Oh diambil, dicomot dari kampung, udah kau masak aja gitu. Nggak ada gitu, harus diajarin prinsip-prinsipnya. Nanti dia masak ngerasainnya, sendok masaknya dirasain di mulutnya. Itu kalau dari yang belum belajar gitu. Pakai baju sesuka hati. Batuk-batuk lagi, nggak paham pakai masker, gitu ya. Jadi harus dilatih. Oke. Nah, penjama makanan ini harus melakukan kebersihan tangan. Dia harus cuci tangan. Dimulai pada saat ingin bekerja. Hindari batuk atau bersin depan makanan. Makanan udah disajikan, belum sempat di wrapping, langsung hacim udah deh. Tuh makanan dimakan tuh sama anak-anak yang lagi dirawat. Anak kita lagi, gitu ya. Tidak bercakap-cakap pada saat mengolah. Makanya pada saat mengolah itu harus pakai masker. Menyaji juga seperti itu. Rambut tidak terurai, pakai masker, pakai topi. Dilarang merokok. Gunakan masker pada saat penyajian dan pengelolaan makanan. Gunakan pakaian, celemek, apron. Topi wajib. Jangan memakai perhiasan, kuku jari tangan harus pendek. Ini untuk si petugasnya nih ya. Nah, proses pengolahan itu mengikuti kaidah cara pengolahan makanan yang baik. Itu teman-teman gizi udah paham. Bahan makanan yang akan diolah harus spesifik. Tempat persiapan, meja peracikan, tidak boleh ada binatang, wajib bebas. Semuanya lah yang ada di ruangan gizi. Perabotan masak harus memenuhi syarat fisik bersih, bebas kuman. Jangan item-item, nggak dicuci, berminyak, ah udahlah ya. Peralatan pengolahan tidak dicampur adukan penggunaannya, ya termasuk talenan. Talenan dan pisau buah beda. Talenan dan pisau daging beda. Talenan dan pisau ikan beda. Itu udah masuk dalam pedomannya gizi harusnya. Nah, lalu pengangkutan makanan. Kereta makan harus bersih. Ya, cara mengangkut makanan memenuhi syarat, harus bersih. Dibersihkan, dilap, dan harus ada suhunya gitu ya supaya masih hangat-hangat. Makanan di wrapping tertutup. Pengangkutan makanan tidak boleh dia bertemu dengan jalur sampah. Jadi teman-teman di rumah sakit kan ada lift tuh. Kalau ada sampah nggak boleh masuk troli makanan, tunggu dia naik dulu ya, atau sampahnya yang keluar, petugas sampahnya yang keluar ya. Penyimpanannya sesuai bahan makanan, sesuai suhu. Ya, isi lemari pendingin tidak penuh sesak ya, dan tidak susah dan tidak sering buka tutup ya. Storage-nya harus ada ukuran suhunya ya. Gitu. Nah, ini adalah suhu penyimpanan.
Makanan jenis daging, ikan, udang dan olahannya ini dari pedoman PGRS saya ambil. Menyimpan sampai 3 hari -5 sampai 0. Penyimpanan untuk 1 minggu -19. Lebih dari 1 minggu -10. Ya, ini khusus itu. Jenis susu dan olahannya juga ada. Jenis telur. Ya. Kualitas cepat rusak justru ruang menyerap bau. Makanan jenis sayuran buah dengan waktu penyimpan. Tepung, biji-bijian dan umbi kering pada suhu kamar 27 derajat. Jadi ini semuanya diukur. Jadi harus ada ukurannya. Jadi nggak usah terlalu banyak lama-lama lah bahan makanan di gizi ya. Dihitung aja ya. Cara penyajian makanan, kebersihan alat dan tempat lokasi kebersihan alat dan tempat di lokasi penyajian. Hygiene perorangan, penampilannya baik, sikap fisik mental, waktu bekerja tidak boleh menggaruk anggota tubuh. Individunya harus sehat. Ya. Teknik pelayanannya harus sopan, harus ramah. Ya, harus sopan dan harus ramah. Dan saling menghormati ya. Ini semualah seperti ini ya. Dan juga pelayanannya harus baik. Cepat, hemat, tepat dan selamat. Teknik penyajiannya yang baik. Makanan ditutup plastik wrapping. Ya, dan juga jangan lupa dia harus hand hygiene, ya. Jangan lupa cuci tangan terus-menerus. Oke? Nah, selanjutnya adalah sebentar ini. Nah, proses pengolahan udah tadi ya. Nah, harus bebas itu tadi. Ini sebentar ya, ini oh ini salah ini. Lalu apa monitoringnya? Kita monitoring yang tadi. Kewaspadaan standarnya. Ya, dari kebersihan lingkungan, pemakaian APD, kebersihan tangan, pengelolaan limbah. Kita lihat elemennya apa. Ini per item-item kita buat. Topi tersedia pada tempatnya ya, apron ya. Kalau mau buat kebersihan tangan ya, APD standar apa tidak ya. Terus habis itu limbah ya, lingkungan ya. 7 kewaspadaan standar tadi. Ya. Jadi hal yang nggak boleh dilakukan, memotong buah dengan tangan telanjang dengan menggunakan perhiasan, cincin dan gelang dan jam tangan. Nggak bolehnya lagi merokok. Nggak bolehnya lagi gini, tangan telanjang menyajikan makanan. Nggak bolehnya lagi garuk-garuk kepala, garuk-garuk anggota tubuh. Ya, dilarang keras seperti ini. Oke, kalau kita hubungkan dengan standar akreditasi, dia berada di standar PPI 8. Ya, diminta di sini rumah sakit mengurangi resiko infeksi terkait penyelenggaraan pelayanan makanan. Pelayanan makanan di rumah sakit mulai dari pengelolaan bahan makanan, sanitasi dapur, makanan, alat masak, serta alat makan untuk mengurangi resiko infeksi. Standar bangunan juga dilihat fasilitas dapur dan pantry. Ya, termasuk bila makanan diambil dari sumber lain di luar rumah sakit. Yang harus kita siapkan teman-teman PPI untuk PPI 8-nya gizi ini adalah rumah sakit menetapkan regulasi tentang pelayanan makanan. Jadi teman-teman gizi harus bisa harus membuat pedoman ya, pedoman regulasi atau SPO lah ya, namanya regulasi bebas, bisa pedoman, bisa SPO, kebijakan juga yang meliputi A sampai B. Jadi ada pelayanan makanan, pengelolaan bahan makanan bagaimana, sanitasi dapur bagaimana, alat masak bagaimana, makanannya bagaimana. Terus yang B, standar bangunan di gizi. Fasilitas dapurnya bagaimana, pantry-nya bagaimana. Ya. Terus dia buat ada bukti pelaksanaan penyimpanan bahan makanan, pengolahan, pembagian, pemorsian, distribusi. Ini foto-foto aja. Penyimpanan bahan makanan, gudang basah foto, gudang kering foto, orang teman-temannya lagi masak foto, lagi menyaji foto, lagi dorong troli distribusi makanan foto.
Tapi ada bukti lagi, ya, bukti C-nya ini, ada bukti pelaksanaan. Ini baru hasil monitoring audit IPCN ke gizi, pakai checklist. Oh, suhunya mencapai, yes. Oh, gudang keringnya bersih, yes. Ya, gitu juga gudang basah, yes. Talenannya bersih, yes. Ruang penyajian, gitu ya. Nah, itu dia untuk standar akreditasi untuk pelayanan makanan. Jadi, ya, jadi kesimpulannya adalah pengelola makanan dengan menerapkan cara pengelola makanan yang baik, mencegah terjadi infeksi, dan penerapan personal hygiene bagi food handler dan kebersihan lingkungan di gizi harus dijaga. Ya, demikian untuk PPI Gizi. Ada yang perlu ditanyakan? Silahkan. Ya, Kanovita, siapa ini? Oh iya, Yuli Mbak Yuli. Kanovita, Ya, Kanovita, Yuli. izin Kanovita. Kak, tadi kan dari kakak itu kalau di gizi itu tidak ada sampah medis ya dok? Ya Kak, cuman hanya sampah yang hitam aja. Nah, Ya, betul. untuk untuk yang dia kan ada yang pakai topi sama masker nih, maskernya masker bedah karena kan misalnya tadi habis mungkin nggak sengaja kan kadang suka kerangsang dari aroma makanan bersin atau apa, tapi kan pakai APD nih. Nah, itu sebaiknya kan mau diganti maskernya. Nah, itu buangnya tetap ke hitam atau gimana? Karena tidak ada Ya, buangnya ke hitam. sampah Ya, karena yang kuning. masker ya, karena Itu masker berarti yang tetap hitam ya? tetap hitam karena masker yang mereka pakai kan hanya untuk supaya tidak ada potensi cipratan dari mulut mereka ke makanan. Oke. Bukan Berarti karena mereka sakit. Oke, berarti karena harus sehat ya tadi ya Kak ya tadi itu. Ya, ya. Jadi Oke. masker harus di sampah hitam. Kak, tadi kan ada contoh menurut Kak tadi ada audit APD ya, audit APD. Terus tadi Kakak tuh ada misalnya mengenai suhu ruangannya, lingkungan. Ada contohnya nggak Kak seperti apa bentuk auditnya sendiri yang untuk lingkungannya itu? Ya. Kalau untuk lingkungan bikin aja formulirnya. Apa yang kamu lihat? Suhu berapa? Suhu di gudang. Kelembapannya berapa? Terus bersih apa tidak? Ada debu atau tidak? Ada binatang apa tidak? Terus habis itu ada rembesan nggak? Ada rembesan dari AC nggak gitu. Jadi berhubungan sama lingkungan, buat aja checklist-checklistnya. Berarti audit Ya, lingkungan tidak. ya Kak? Tadi Ya, audit lingkungan gitu ya? ya. Baik, terima kasih Kak. Oke, sip. Yuli. Ada lagi? Saya Bu, tanya Bu. Ya, Pak Bayi Haki, silakan. Ya, Ibu mau tanya. Kalau di gizi itu kan kalau masak dilihat dari jumlah pasien ya. Jumlah pasien sekian. Kemudian pasien itu sudah dimasaknya sesuai dengan jumlah pasien. Nah, kalau pasiennya itu nambah, otomatis harus bikin baru lagi menu makanannya atau bagaimana Bu? Sekian Bu. Ya, saya nggak paham pertanyaannya, Pak. Misalnya pasien ada 50, Bapak menyiapkan Ya. 50 porsi. Terus Ya, ada lalu pasien datang lagi, mungkin dari IGD, biasanya kan ada penambahan ada pasien baru. pasien, Ya, apakah ditambah lagi atau bagaimana Ibu? ya. eh Diberikan sesuai diet. Ya, kalau misalnya pasien baru ini kan kadang datang jamnya suka-suka ya. Di luar jam makan siang, di luar jam makan sore, di luar jam makan pagi gitu. Kalau di luar itu sementara boleh dikasih snack-snack. Sambil menunggu instruksi dari dokter, ini pasien dietnya apa. Nah, nanti pada saat ketemu makan siang, makan sore, atau makan pagi, baru disesuaikan. Makanan berat dikasih, ada nasi, lauk, sayur. Seperti itu, Pak. Tapi pertanyaan Bapak ini tidak nyambung dengan PPI saya gitu. Itu hanya pertanyaan kebutuhan teman-teman gizi, pekerjaan teman gizi saja. Nggak ada hubungannya sama pencegahan penginfeksi. Tapi boleh saya jawab karena
pengalaman di rumah sakit ya. Jadi teman-teman juga pasti pernah mengalami bahwa kalau ada pasien baru di luar jam makan berat pasti ngasihnya snack dulu kan plus jus gitu ya. Nah, tapi nanti kalau udah jamnya makan berat, makan pagi, siang dan sore atau malam itu disesuaikan dengan diet seinstruksi dokter. Seperti itu Pak Bahaki. Baik Ibu, terima kasih. Izin Bu Novita, Iya Pak, sama-sama Pak. Oke, siapa lagi? saya Bu. Ya, saya tuh siapa? Bu Lydia. Bu. Oke. Iya Bu. Ini Bu yang pertama terkait tadi tentang APD ya, tentang APD masker. APD masker itu selama ini kami buat di Gizi itu masuk ke tempat sampah infeksius Bu. Karena saat dulu terjadi COVID, kita itu kan pemilahan untuk limbahnya, pengelolanya kan pihak ketiga ya, bukan kita yang melakukan. Jadi dengan COVID dulu, kalau ada masker itu masuk ke yang pengangkut sampah yang non-infeksius, kadang-kadang ada komplain. Makanya sampai sekarang itu untuk masker kita masih ke limbah infeksius. Kemudian tadi yang kedua tentang linen, Bu, kan nggak tentang linen. Kalau kita masih ada untuk penanganannya di apa namanya di dapur, karena teman-teman itu untuk pakai APD-nya masih memakai topi dari kain, Bu. Jadi makanya tetap ada kita buat pengeluaran linen di dapur, Bu. Apakah itu gimana, Bu ya? Mungkin ada arahan dari Oke, Bu Novita. Makasih. baik, baik. Pertanyaan pertama, masker. Bapak Ibu, teman-teman, masker itu sekarang bukan barang infeksius ya. Dulu memang benar. Ya, semua dianggap infeksius, namanya masker, namanya sarung tangan gitu, semua dianggap infeksius. Tapi kalau untuk gizi, infeksiusnya di mana? Nggak ada pasien, itu satu. Nggak ada darah, itu dua. Yang ada darah ikan kan? Darah ikan menularkan nggak? Nggak, jelas, tentu. Artinya, masker itu fungsinya untuk apa? Hanya untuk menutupi mulutnya saja dengan hidung. Saat dia bersih, makanan itu aman, tidak tercemar. Saat dia bersin, saat dia batuk, saat dia berbicara, udah sampai di situ aja. Nggak ada infeksi di sana. Gitu. Oke, itu satu. Kedua, pertanyaan linan. Boleh, kalau topinya masih kain, celemeknya masih kain, boleh masukkan untuk monitoring linan di gizi. Boleh Bu Lydia. Ibu, terima kasih. Ya. Ibu Oke, mohon coba izin bertanya. tapi nanti dihitung-hitung ya Bu, mana lebih mahal, kain dicuci atau yang sekali pakai buang. Silakan Baik. dihitung. Nah, Iya, baik, Bu. kalau Baik. tempat saya sudah disposable. Disposable ya, Bu. Baik, Iya. Bu. Ya, Bu. Oke, siap. Terima kasih Bu Lydia. Oke, siapa lagi? Mohon izin bertanya Ibu. Ya. Saya Emilia dari Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta. Mau menanyakan apakah ada persyaratan khusus suhu di ruangan pengolahan, persiapan, dan pemorsian, Bu? Suhu ruangan khusus apa ada persyaratan tertentu? Ya, ulangi Mbak Amelia, sorry, suaranya putus-putus. Ya, apakah ada persyaratan untuk suhu ruangan persiapan, suhu ruangan pengolahan, dan suhu ruangan pemorsian? Ya, jelas ada, Bu. Jelas ada. Ibu baca PMK 2 tahun 2023 Kesling, di sana jelas berapa suhu ruangan, berapa suhu gudang, gudang bersih, gudang basah, gudang kering, suhu masak itu ada. Ruangan masak semua di situ ada standarnya. PMK 2 tahun 2023 Kesling itu yang terbaru. Kalau Ibu mau pakai pedoman PGRS, pedoman gizi boleh juga, tapi itu yang lama, tapi belum muncul yang baru. Itu juga bisa dipakai. Oh, ya, siap. Ya, oke, siap. Terima kasih. Baik. Izin Bu Novita, Ya, Pak Rizal dari Rumah ya, Sakit Rizal. Pendidikan USK, Bu. Ya, Aceh ya. Ya, Ya, Bu. silakan. Bu, ini menanyakan, Bu. Kan alat-alat makanan gizi itu kan harus diuji lab juga, Bu, kalau menurut saya. Uji kuman terhadap alat makanan, Bu. Itu biasa dilakukan dalam berapa bulan sekali, Bu? Dalam setahun berapa Ya. kali dilakukan? Ya,
Itu saya nggak hafal ya berapa lama sekali, tapi ada di aturan di Permenkes itu ada, Pak. Bapak Permenkes Kesling 2 ya? juga, Bu ya? Ya, saya Kesling, Bu. Bapak Kesling ya, iya. Biasanya koordinasinya sama orang Kesling si gizinya ya. Jadi itu Bapak lihat di PMK, tapi itu dilakukan, wajib dilakukan. Saya lupa per bulan, per 3 bulan, apa per tahun, saya lupa. Tapi ada di Permenkes 2 2023 atau pedomannya si PGRS tadi. Itu memang wajib harus dilakukan, berarti, Bu ya? Wajib. Sama apa pemeriksaan usap zubur juga, Bu? Usap apa, sorry? Usap zubur Iya, itu untuk petugas wajib, Sep Ana. wajib. Wajib. Wajib itu. Ya, supaya gini, petugasnya nggak cacingan gitu loh. Iya. Ya, Itu jadi aman. berarti nanti bisa saya cek kembali di PMK 2 tahun 2023 tentang Kesling ya. Ya, Kalau uji apa terhadap makanan itu yang diuji apa ya, Bu? Semuanya, semua yang berkaitan dengan pasien tuh, tempat pasien. yang mana Pak, sorry? Eh, uji kuman terhadap alat makanan, Bu. Itu yang Oh, diperiksa sampel apa ya? aja. Semuanya, sampelnya. Sampel aja berarti Sampel yang aja, diperiksa. iya. Sampel aja, sampel. Sendok, piring, sampel aja tiap Sampel aja. berapa, misalnya dia tiap bulan berarti ganti-ganti, sampel aja. Berarti per Enggak item aja, semuanya. sendok Yes. satu, per piring Ya, satu begitu ya, ya, Bu ya. iya. Enggak semuanya. Nanti Pak Azia Rizal, aduh susah amat ya. Pak Azia Rizal nanti tanya sama petugas gizinya. Misalnya petugas gizi biasanya manggil tuh, Pak, kami mau sampel alat makan nih gitu. Karena dia di ini kan, di pihak ketiga kan melakukan Dia itu. pihak ketiga ya, Bu. Oke? Ya, Bu, terima kasih, Bu. Baik. Terima kasih, Pak. Rizal Sudah? aja, Bu. Ya, bisa lah. Ya, sudah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke PPI Laundry. PPI di Laundry ya. Permisi Bu Novita, bisa satu pertanyaan lagi? Boleh silakan Badak. Ini saya tahun lalu apa tahun ini ya? Saya ke LNG Tahun Badak ya. lalu Bu. Tahun lalu ya. Tahun ini. Bukan tahun ini Februari. Saya ke Badak, bagus rumah sakitnya. Gimana Bu? Dengan siapa Jadi ini? Fani Saya, Bu. ya, saya pin ya. Oh, Fani IPCN baru ya. Iya Bu. Oke, saya pin dulu biar kelihatan wajahnya. Ya, silakan Fani. Oke Bu Novita, jadi saya mau bertanya pada saat petugas gizi ini mengantarkan makanan ke ruangan-ruangan pasien, apakah perlu menggunakan APD atau tidak? Semisal menggunakan APD seperti masker, itu nanti buangnya ke tempat sampah infeksius atau tempat sampah non infeksius Bu? Gitu. Baik. Terima kasih. Ya, ini Fani, ini pertanyaan bagus. Ini juga pertanyaan, ini juga sebenarnya pertanyaan, bukan pertanyaan, ini juga sering temuan-temuan di lapangan. Jadi gini, petugas gizi ngantar makanan nggak perlu pakai masker. Kenapa? Makanannya udah di wrapping. Kan semua makanan, susu, jus, apalagi makanan udah di wrapping kan semuanya, sudah tertutup kan istilahnya gitu. Jadi nggak perlu lagi pakai masker. Pergi aja antar ke pasien. Cuci tangan kalau kontak ke pasien cukup. Jadi yang pakai masker itu hanya pada saat di gizi, dia masak, dia menyajikan, itu. Tapi begitu ngantar ke ruangan ya nggak perlu pakai masker sayang. Kenapa? Sekarang endemi. Yang perlu masker itu pada saat pandemi COVID. Kenapa kita harus pakai masker? Karena kita sama-sama suspek, sama-sama menularkan. Virus COVID masuk lewat mulut, hidung, dan mata. Ingat nggak kita disuruh pakai face shield, pakai kacamata dulu? Virus COVID masuk lewat mukosa, lubang-lubang yang ada di tubuh. Lubang di tubuh yang tidak tertutup mulut, hidung, dan mata. Maka WHO dulu mengatakan semua harus pakai masker ya. Karena saya bisa menularkan Fani bisa menularkan ke saya. Gitu, sama-sama pakai masker. Sekarang udah nggak ada lagi si pandemi itu.
Ya, jadi nggak perlu lagi kita pakai masker. Coba petugas gizi datang. Selamat pagi Ibu, udah gimana kondisinya? Oh baik, ini makanan Ibu ya sarapan pagi. Lalu hubungan kita pakai masker apa? Nggak ada, kecuali ke ruangan isolasi. Kalau ke ruangan isolasi, kita wajib pakai masker. Kenapa? Menularkan dia secara airborne. Pasien-pasien TBC menularkan secara udara. Droplet dia saat bicara kena ke kita gitu. Tapi kalau ke ruang-ruang biasa ngapain pakai masker? Nggak perlu. Oke? Ya, sama dengan sama dengan perawat dokter, ya, merawat pasien di ruangan tidak perlu pakai masker kecuali ada tindakan. Kalau misalnya lagi saksen, pakai masker. Intubasi, pakai masker. Mau nebulizer, ya, misalnya ada pasiennya yang dewasa batuk-batuk, kita boleh pakai masker. Tapi kalau misalnya enggak, dia bukan ruang isolasi, ya nggak perlulah pakai masker. Gitu. Nggak ada tindakan. Nanti semua tensi, vital sign, ukur vital sign, semua perawat pakai masker. Itu namanya tidak efisien, merugikan rumah sakit itu. Apalagi rumah sakit swasta. Ya kan? Oke, Fani. Cukup? Paham? Ada Paham. pertanyaan lagi? Paham, Bu. Satu Paham. pertanyaan Bu. lagi. Ya, lanjut Fani. Fani dulu, bentar ya. Oh iya, Ya. Bu. Terus untuk penggunaan troli makanan, apakah boleh menggunakan troli yang sama pada saat pengantaran dan pengambilan bekas makanan pasien, Bu? Di waktu yang bersamaan. Nggak bisa. Troli makanan itu kan yang tertutup kan? Iya, Yang tertutup stainless kan? iya, Bu. Oke. Itu bagi makanan. Turun dia. Pada saat mau mengambil piring-piring, pakai troli biasa. Troli biasa tahu ya? Yang roda 4, yang biasa. Nanti ambil semuanya, piring-piringnya tutup pakai kain. Bawa ke gizi. Jadi troli distribusi makanan itu jangan disamain sama piring kotor. Nah, pertanyaan Fani, kalau jamnya bersamaan gimana? Nggak bisa di dalam troli. Gini, troli gizi Fani itu kan yang tertutup yang seperti foto saya tadi bukan ya? Iya, Bu. Iya kan? Iya, Iya. itu nggak bisa. Jadi pakai apa? Pakai troli biasa. Kayak troli biasa itu kayak Crisbo itu loh. Tahu nggak? Troli biasa. Terbuka gitu, Kak. Iya, yang terbuka. Tapi ditutup ya. Pada saat mau ke gizi, mau ditransport ditutup pakai kain, boleh ditutupnya. Jadi mesti beda ya, Kak? Beda, nggak bisa sama. Kan Hmm. bekas-bekas makan pasien, masa disamain sama troli gizi. Ya kan? Itu kan kotor piringnya. Oke? Iya, Bu. Sip. Ada lagi? Cukup? Cukup, Bu. Terima Oke. kasih. Ada, Bu. Siapa Ada, ini? Bu. Bu Zahara, silakan. Ya. Bu, kalau untuk sampel makanan disimpan selama berapa jam, Bu? Ya, kenapa kalau Sampel makanan 2 kali 24 jam di kulkas? di suhu freezer Kulkas. atau suhu biasa, Bu? Suhu kulkas yang kulkas bawah. Baik, Bu, baik. Itu aja, Bu. Terima kasih. Ya, itu ada di PMK juga. Baik, Bu, baik. Baik. Makasih, Bu. Ya, sip. Udah ya. Saya sekarang pergi ke laundry. Oke, PPI di linen dan laundry. Terlihat ya? Terlihat, Kak. Ya, Kak. Kok nggak goyang ya?
Oke. Nah, penanganan linen laundry. Ya. Penanganan linen laundry ya, dilaksanakan di bagian unit instalasi linen dan laundry. Merupakan bagian sarana penunjang di Fasiankes. Jadi linen laundry ini ya nyata dicemari. Masih ada nggak Bapak Ibu teman-teman di OK-nya masih menarik linen kotor seperti ini lalu membuangnya ke lantai? Masih nggak? Ayo jujur. Jujur menjawab. Jujurlah padaku. Masih. Ya. Kenapa masih? Masih Kak No. Ya, kenapa masih? Ada beberapa alasan. Satu, nggak disiapkan ember di dalam OK. Dua, petugasnya udah dikasih tahu tapi tetap juga melakukan, gitu kan? Ya kan? Nah, jadi harusnya bagaimana? Semua linen-linen yang tercemari oleh darah dan cairan tubuh harus segera dimasukkan ke dalam ember. Kalau dia terkena darah dan cairan tubuh, masukkan ke kantong kuning. Kalau nggak terkena, masukkan ke kantong hitam. Gitu ya. Nah, jadi laundry rumah sakit. Laundry ini mau dia di rumah sakit kita ataupun di rumah sakit ataupun pihak ketiga vendor, sistemnya sama. Ya, sistemnya sama. Dia adalah tempat pencucian linen ya, yang dilengkapi dengan sarana penunjangnya berupa mesin cuci, alat dan desinfektan, mesin uap atau steam boiler, pengering, meja, dan mesin setrika. Duh, ini kenapa nih goyang-goyang saya? Oke, suara saya terdengar ya? Terdengar, Kak. Dengar Terdengar Kak. ya? Nah, itu laundry. Kalau linen itu bahan kain yang digunakan di rumah sakit untuk kebutuhan bungkus kasur, bantal, guling, selimut, baju petugas, baju pasien, dan alat instrumen steril lainnya. Jadi linen itu dibagi 4. 1 linen steril, linen yang sudah bersih dilakukan pemerosesan sterilisasi. Disebut dengan linen steril. Yang kedua adalah linen bersih. Linen bersih ini linen kotor yang sudah diproses, namanya linen bersih. Linen kotor ini ada 2. Kotor linen yang sudah dipakai tanpa noda darah atau cairan tubuh, ya, itu disebut dengan linen kotor. Tapi udah dipakai ya sama pasien. Tapi nggak ada darah dan cairan tubuh, itu linen kotor. Kalau linen infeksius, ya, dia sudah kotor dan ada darah dan cairan tubuh. Itu disebut dengan linen infeksius. Paham ya teman-teman sampai di sini ya? Nah, tujuannya apa? Memutus mata rantai, meminimalkan haze, memberikan rasa nyaman dan aman, dan memenuhi linen sesuai kebutuhan. Sarana prasarana di ruang laundry. Laundry ini terpisah dari gizi CSSD. Ya, teman-teman Bapak Ibu, laundry harus terpisah dari gizi dan CSSD. Harus sendiri. Kak, Bu, kakak mic-nya di-mute, Bu. mic-nya Kak, mic. Kak. Oh iya, kepencet ya. Oke. Jadi dia harus tersendiri, ya, terpisah. Tersedia keran air bersih dengan kualitas dan tekanan aliran yang memadai. Dan ada air panas untuk desinfeksi dan tersedia cairan desinfektan. Nah, untuk suhu pencuciannya itu dibagi ya. Kalau Bapak Ibu teman-teman pergi ke laundry atau lihat mesin cuci, minimal itu 70 derajat. Ya, tersedia saluran air limbah tertutup yang dilengkapi dengan pengeluaran awal atau pre-treatment dan sebelum dialirkan ke IPAL. Jadi laundry-nya harus ada. Jadi teman-teman kalau misalnya ada kerjasama dengan vendor pihak ketiga, yang pertama dilihat adalah IPAL-nya. Ada nggak izin untuk pengelolaan air limbah? Jangan sampai mencemari ke masyarakat sekitar. Lebih bagus lagi laundry-nya itu tinggal di kawasan. Nah, itu jelas bagus tuh karena tidak
tidak ada minimal berdampak kepada penduduk setempat gitu, daripada di perumahan-perumahan ya untuk linen-linen rumah sakit gitu ya. Nah, nanti pasti ada pertanyaan, Bu, di rumah sakit saya mesin laundry itu nggak sesuai dengan mesin laundry rumah sakit yang besar gitu, karena memang dana belum cukup. Kami masih pakai mesin cuci rumah tangga. Boleh pakai mesin cuci rumah tangga. Pastikan suhunya minimal 70. Ya, pastikan suhunya minimal 70. Nah, apalagi sarananya, tersedia deterjen, sabun, dan desinfektan untuk proses pencucian. Tapi pilih dengan cairan yang ramah lingkungan, ya, agar limbah cair yang dihasilkan mudah terurai oleh lingkungan. Peralatan cuci dipasang permanen dan diletakkan dekat dengan saluran pembuangan air limbah. Tersedia mesin cuci yang dapat mencuci jenis-jenis linen yang berbeda. Harus terpisah mesin cuci linen infeksius dan mesin cuci linen non-infeksius. Nggak bisa digabung. Harus terpisah. Ya. Tersedia ruang terpisah. Misalnya, ruangan penerimaan penimbangan linen. Itu berbeda dengan ruang linen kotor, ruang linen bersih, ruang untuk perlengkapan kebersihan. Ya. Misalnya desinfektan, cairan, sapu, apalah, pel-pel, kain pel, ruangan perhitungan linen bersih, ruang distribusi, lalu cairan kimia, lalu kamar mandi, di laundry wajib ada kamar mandi untuk petugas, ya. Lalu ruangan untuk kereta linennya, transportasinya, gitu ya. Jadi semua itu harus terpisah. Untuk rumah sakit yang tidak punya laundry tersendiri, pencuciannya dapat bekerja sama dengan pihak lain dan harus mengikuti persyaratan. Jadi saya pakai pihak ketiga untuk laundry. Ya, jadi harus jelas di MOU-nya ya, harus jelas semua yang berkaitan dengan laundry harus mengikuti regulasi daripada PPI. Itu harus jelas ya. Nah, ada ruang administrasi kah? Harus ada. Ada nggak SPO-nya, regulasinya, kebijakan pedoman harus ada. APD lengkap ada nggak? Pada saat dia mencuci alat harus lengkap APD-nya. Ya, ada topi, ada kacamata, ada masker, ada gaun, apron, sepatu boot, sarung tangan. Nah, itu harus lengkap. Troli pengangkut linen kotor dan linen bersih juga berbeda. Fasilitas kebersihan tangan harus ada. Harus ada eye wash kalau misalnya keciprat dari cairan desinfektan. Atau paling tidak ada wastafel yang kerannya bahannya leher angsa, tahu kan yang panjang? Ya, ada kamar mandi, toilet. Kenapa di laundry harus ada kamar mandi ataupun toilet atau shower? Karena mereka memproses linen yang infeksius. Banyak di sana darah, cairan tubuh, ya. Lalu ada tempat penyimpanan alat kebersihan tangan, janitornya ada, kebersihan lingkungan ada chemical deterjen, tersedia APD, itu tadi yang saya katakan, APD-nya. Ya, jadi prosesnya bagaimana? Proses pengeluaran linen. Ya, penanganan linen di ruangan. Pisahkan, teman-teman di lapangan, perawat harus memisahkan mana linen infeksius, mana linen non-infeksius. Linen infeksius kantong kuning, linen non-infeksius kantong hitam. Nanti ditempatkan di troli tertutup ya, atau ember tertutup ya. Ember atau troli tertutup. Tidak melakukan perhitungan linen kotor di ruangan. Tidak perlu ya. Nah, untuk transportasi linen harus terpisah ya, harus terpisah trolinya. Linen infeksius, non infeksius. Troli harus tertutup. Setelah selesai pengangkutan, troli harus dibersihkan pakai cairan deterjen dan desinfektan. Kenapa harus ada desinfektan? Karena di situ pasti ada darah-darah. Ya. Pencucian pengeringan, penyetrikaan dan pelipatan. Linen disetrika dengan suhu 7-80 derajat. Karena serangga akan mati. Dilipat dengan rapi ya sehingga mudah nanti dipakai di ruangan. Penyimpanannya harus dimasukkan ke lemari linen dengan ukuran suhu dan kelembapan. Ya, jarak lemari linen dari bawah 30, dari plafon ke atas 60, dari dinding ke lemari 15, sama kayak Gizi tadi.
Sistem FIFO, first in first out. Linen yang pertama kali masuk itu yang pertama kali dipakai, ya. Lalu didistribusikanlah linen ini dengan kontainer tertutup dan didokumentasikan. Oke. Nah, lalu apa yang dilihat di laundry? Ya, apa yang dilihat di laundry? Yang dilihat di laundry itu adalah, ya, yang dilihat adalah kewaspadayan standar, kebersihan tangan, setelah kontak, setelah dari toilet, setelah cuci linen, itu dilihat ya kebersihan tangan. Atau sebelum setelah makan gitu. Ada nggak 5 moment di laundry? Nggak ada. Di gizi tadi ada nggak 5 moment? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Nggak ada pasien. Sebelum kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik. Jadi nggak berlaku 5 moment di gizi dan di laundry dan di gizi laundry nggak berlaku 5 moment, nggak berlaku. Jadi apa dong kebersihan tangan yang kita lihat? Ya ini. Setelah kontak dengan darah cairan tubuh, setelah mencuci linen, setelah dari toilet, sebelum dan setelah makan, sebelum pulang. Udah selesai, itu aja. Ya. Jadi tidak ada 5 moment di laundry, ya. Tidak ada 5 moment. Nah, APD. APD, ya kalau terkontaminasi berarti dia pakai lengkap. Jadi di laundry itu harus ada standar APD. Standar APD perendaman linen kotor. Standar APD pencucian linen kotor. Standar APD pengeringan. Standar APD penyetrikaan pelipatan. Standar APD pendistribusian. Harus ada. Jadi IPCN, kita juga yang bikin PPI. Nanti IPCN pada saat ke laundry, dia akan melihat standar APD sesuai yang sudah ditentukan. Itu nanti yang dilihat sama dia. Gitu ya. Gitu ya. Jadi harus ada standar APD. Kalau tidak sesuai dengan standar APD, berarti temuan. Gitu, ya. Nah, peralatan di laundry bersihkan seluruh peralatan jika sudah selesai digunakan. Baik itu meja setrika, baik itu mesin cuci, semuanya dibersihkan. Baik itu troli, lingkungan juga, buat dan tetapkan jadwal pembersihan ruang laundry, ya. Buat dan tetapkan jadwal pembersihan ruang laundry. Oh, 1 kali seminggu misalnya ya. 1 kali buat gitu. Misalnya 1 kali seminggu teman-teman laundry bongkar ya, bongkar besar ya. Tiap hari Minggu boleh, tiap hari Sabtu boleh. Atau 1 kali 1 bulan gitu. Kalau 1 kali sebulan kayaknya lama ya. Kalau tempat saya 1 kali 1 minggu saya minta. Ruang laundry harus bersih, nggak boleh ada becek. Kering, tidak licin. Ya namanya dia cuci linen kan, nggak boleh lah becek-becek, kotor ya. Nah habis itu penanganannya gimana? Ya penanganannya gimana? Kalau dia linen steril, linen bersih disterilkan itu di CSSD kan. Ya, itu sudah di CSSD. Harus tertutup, nggak boleh terbuka. Ya, linen bersih disimpan dalam lemari tertutup khusus lemari linen. Linen kotor ditempatkan di troli linen kotor sebelum dibawa ke laundry. Ya, sama ya. Linen yang berasal dari ruang isolasi, mau dia kena darah ataupun tidak dianggap infeksius ya, teman-teman ya. Sama kayak limbah ya. Oke. Nah, ini adalah alurnya. Ini adalah alurnya. Alur pemrosesan linen di laundry. Ya, tadi linen kotor dari unit. Ya kan? Ada rumah sakit yang petugas ruangan yang mengantar ke laundry. Ada rumah sakit petugas laundry yang ngambil ke ruangan. Kalau di tempat saya petugas laundry yang ngambil ke ruangan, petugas laundry yang mengantar linen bersih. Tapi kalau di tempat Bapak Ibu, petugas yang di ruangan yang ngantar boleh-boleh aja. Intinya adalah harus ada serah terima. Itu intinya. Ya. Oke. Nah nanti udah direndam dia, dicuci, lalu dipilah-pilah. Linen mana yang harus disterilkan, kasih ke CSSD. Linen mana yang nggak disterilkan, langsung ke gudang penyimpanan, distribusikanlah. Gitu ya, gitu alurnya ya. Nah, jadi standarnya seperti itu. Penerimaan dan pemilahan linen kotor harus diterima dan dipilah berdasarkan jenis dan tingkat kotoran. Pencuciannya deterjen yang sesuai, suhunya harus sesuai. Pembilasan secara menyeluruh, ya.
Lalu pengeringan, keringkan dengan suhu yang tepat. Nah, nanti ada pertanyaan, boleh nggak dijemur? Boleh, asal ada atapnya, asal ditutup, asal samping area laundrynya tidak ada mobil motor lewat-lewat sampai menghembuskan debu banyak ke dalam. Boleh. Ya kali aja rumah sakit nggak punya anggaran, boleh jemur, boleh. Tapi pastikan linennya itu nggak penuh debu ya, nggak kena transportasi, nggak kena mobil-mobil orang, angkot-angkot gitu ya. Menyetrika dan melipat dan menyimpan linen bersih. Ya. Nah, bagaimana cara monitoringnya? Cium, lihat, raba. Cium kok masih bau ya? Lihat kok ada noda ya? Ini kok nggak rapi ya? Itu dia. Ya kita evaluasi. Kalau kita punya vendor, kita komplain. Kenapa semua linen bernoda? Saya nggak mau ada noda. Sobek, noda, basah, bau, lembab. Itu menjadi evaluasi buat mereka. Ya, tapi yang pasti yang dilakukan audit oleh EPCN adalah si quality standard tadi, si hand hygiene tadi, si APD tadi, gitu ya. Nah, maka yang harus dilihat di laundry adalah yang ini, kebersihan tangan, APD, dekontaminasi, pemrosesan linen, lingkungan, limbah, perlindungan kesehatan, etika batuk. Harus ada program diklat ke laundry, kita harus ajarkan, dan ada audit dan ikra program di laundry. Contoh misalnya, saya mau melakukan monitoring ke laundry. Saya lihat ke laundry. Pagi mas, pagi. Saya melihat dia nggak melakukan kebersihan tangan. Fasilitas kebersihan tangannya kurang lengkap. APD-nya juga nggak dilakukan dengan benar. Fasilitasnya juga kurang lengkap. Tapi dia membersihkan alat-alatnya. Ya, dan lain-lain. Lalu saya hitung, misal ya Januari 45,45%, Februari 68, Maret 75. Kalau saya rata-ratakan TW1 Januari sampai Maret 62,81%. Lalu saya buatlah grafiknya Januari, Februari, Maret. Ya, karena ini adalah 62,81%, maka kita lihat kepatuhannya kurang 75% masih minimal. Diapain nih? Sosialisasi lagi, lakukan diklat lagi. Ya, lalu kita buat plan of action-nya. Diklat itu plan of action-nya. Nah, di standar akreditasi PPI 6 ya, standar akreditasi 1596/2024 yang terbaru bicara tentang linen laundry ada di PPI 6. Ya. Dia bilang harus ada unit kerja. Ya. Ada bukti oleh IPCN monitoring ke sana, audit. Ya, ada buktinya. Prinsip-prinsip PPI mulai dari PPI linen ya, mulai dari pemilahan, perendaman, pencucian, pengeringan, penyetrikaan, pelipatan, pendistribusian buat dalam satu regulasi. Lalu foto. Dilakukan nggak prinsip-prinsip sesuai SPO? Gitu ya. Oke, kesimpulannya penanganan linen merupakan kewajiban standar. Ini juga sangat penting, merupakan bagian mutu rumah sakit, harus dikelola dengan baik dan dimonitoring dengan baik oleh komite PPI ke laundry-nya. Mau itu punya sendiri, mau itu punya vendor, tetap harus kita monitoring. Oke, silakan ada yang mau bertanya? Silakan. Novi, Ya, siapa ini? izin. Yuli, Kak. Yuli. Oke, silakan Ya, Yuli. Kak, izin Kak, untuk linen sendiri, tadi kan ada pemilihan yang infeksius, non-infeksius ya Kak. Itu kan Ya. trolinya berbeda. Kalau Ya. misalnya dalam kita ada satu troli, cuman yang misalnya infeksius kita memang sudah pisahkan dalam plastik kuning itu tersendiri, boleh nggak digabung dalam satu troli itu? Tapi memang yang infeksius sudah terpisah, sudah di plastik kuning, gitu Kak. Kemudian Boleh. untuk yang itu Kak, untuk yang di unit rawat inap, untuk penggantian linen sendiri, apakah ada ketentuannya harus per berapa hari itu Kak? Itu yang di unit rawat inap ya Kak. Terus kemudian untuk yang di poliklinik kan biasanya ada pasien kan selalu berganti ya Kak. Maksudnya lebih cepat pergantiannya. Nah, untuk linennya sendiri kan biasanya ada lakennya itu. Apakah pergantiannya bagaimana tuh Kak? Gitu.
Itu aja sih Ya, Kak. Terima kasih Kak. oke. Oke. Untuk yang di poli, saya tempat tidur di poli, saya tidak mau pakai linen. Kenapa? Karena satu pasien ganti, satu pasien ganti, satu pasien ganti. Harusnya seperti itu. Betul nggak? Jadi dulu saya seperti itu. Tapi pada saat rumah sakit saya dinilai oleh surveyor internasional GCI, tahu kan GCI, Joint Commission Internasional, mereka tidak rekomendasikan pakai linen, tapi mereka rekomendasikan pakai ditutup plastik. Nah, setiap satu pasien lap. Setiap satu pasien lap. Jadi saya menyiapkan cairan desinfeksi tingkat rendah, botolan, yang disemprot di lapnya, light microfiber, lalu dilap. Gitu. Ya, itu satu. Yang kedua, boleh nggak digabung? Udah diikat kuning, udah diikat hitam, boleh aja. Kan cuma sebentar untuk transport. Yang penting kan dia bisa tahu, oh ini kantong kuning, oh ini kantong hitam. Kan? Tapi yang nggak boleh itu adalah sampahnya dilebur ke kuning atau kuning ke hitam lalu diikat. Itu yang nggak bisa. Ya. Terus yang kedua tadi, berapa hari standarnya? Harusnya sih kalau kotor ganti. Harusnya. Tapi kalau nggak kotor gitu kan pertanyaannya kan. Kalau dia tidak ada noda gitu berapa hari, itu balik ke kebijakan. Ya, ke kebijakan kita. Rata-rata pasien kita sekarang pulang 4 hari kan. Ya, per 2 hari boleh nggak ganti? Boleh lah. Masa sampai pulang dia nggak diganti gitu ya. Jadi kalau di tempat saya kebijakannya per 2 hari. Apalagi kalau pasien-pasien itu kan. Ya kan? Jadi per 2 hari gitu. Kalau per hari terlalu boros rasanya ya. Kecuali memang udah kelihatan kotor wajib kita ganti. Ya nggak bisa kita bilang, oh per 2 hari diganti, udah kotor nggak diganti. Katanya per 2 hari, gitu nggak juga. Ya, maksimal lah per 2 hari. Itu udah lebih inilah manusiawi. Oke? Terima kasih Oke. Kak. Oke Yuli. Makasih. Kak, Ada lagi izin pertanyaan? Izin Bu Novita. bertanya Kak. Ya, siapa ini? Izin bertanya ini siapa? Yang cewek, Ini, yang cewek. Mimin Kak. Oh, Bu Ninin, silakan Bu Ninin. Ya, saya penasaran untuk duk linen yang dari kamar operasi Kak. Dan kalau SC gitu kan darahnya banyak kayak gitu Kak. Itu bisakah kita langsung masukkan plastik kuning lalu kita bawa ke laundry begitu aja? Terus satu lagi dalam hal penyetrikaan, kita menggunakan pewangi saat menyetrika, apakah boleh? Terima kasih. Baik. Linen langsung linen oka langsung dibuang ke sampah kuning, Ya, kantong kuning. Boleh, jadi boleh. banyak darah stol-stol gitu kita bawa aja ke laundry nggak apa-apa Ya gitu kalau kan? stolesnya dibuang ke sampah infeksius lah, ya. Yang misalnya linen itu ada darah menempel, silakan masuk kantong kuning langsung. Tapi kalau ada stolsel jelas ada air, buang dulu ke sampah infeksius. Kalau enggak kan bocor-bocor ke dalam plastik. Ah, iya, Ya, iya. tapi nggak boleh penyemprotan di ruangan ya Bu. Tidak ada penyemprotan di ruangan. Iya. Oh itu satu. Terus pertanyaan kedua apa tadi Bu? Sorry. Pakai pewangi gitu Kak saat Pakai nyetrika. pewangi nggak bisa. Kispray gitu kan kayak di Iya. rumah. Nah, pada saat mencuci linen kan ada softener sebenarnya. Itu udah wangi. Hmm. Ya, ada softener itu sudah wangi kok. Oke Bu. Ya, iya Kak, baik. Terima kasih. Memang perlakuan laundry rumah sakit dengan laundry rumah tangga itu berbeda ya. Dari segi ilmu pengetahuannya juga berbeda. Laundry rumah tangga nggak perlu saya ajarkan PPI. Tapi laundry rumah sakit saya harus ajarkan PPI. Prinsip-prinsip PPI. Oke? Ya. Baik, sekarang Mbak Intan ya Sudarso, silakan Padang. Selamat sore Ibu, Sore. mau bertanya. Untuk standar APD dalam proses pelipatan dan pesetrikaan linen itu wajib pakai masker atau enggak Bu? Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah melakukan pengukuran suhu di setiap lemari linen. Jadi kemarin itu dapat rekomendasinya itu di suhu 22 sampai 30 30 derajat Celcius. Jadi yang
dari Ibu kan 22 sampai 26 derajat Celcius itu dasarnya dari mana, Bu? Nanti takutnya kalau ditanyakan dari kayak kalau ada orang dinas atau orang BPJS yang datang itu sering ditanyain. Apa perlu pakai sudah cukup untuk di suhu saja atau harus ada alat kelembapan ya, Bu? Terima kasih. Oke. Kalau lemari linen wajib pakai suhu kelembapan. Ada termometer yang mengeluarkan suhu kelembapan. Saya nanti cari ya. Contohnya ada di PowerPoint saya ya. Ada kan Dwi? Saya pernah kasih kan Dwi ya. Teman-teman yang udah belajar bedah dokumen, Ada. akreditasi, ada kan? Saya pernah kasih ya. Jadi ada termometer kotak dia putih hitam kayaknya ya. Ada suhu dan kelembapan. Harus Termostat, Kak. terukur. Ya. Ya, termostat. Kenapa harus ada kelembapan? Justru penting kelembapan. Makin lembab makin berjamur, betul nggak? Betul. Oke, wajib ya itu satu. Yang kedua tadi, pertanyaan pertama tadi apa Mbak Intan? Masker di Oh, proses masker. Oke. Perlu nggak proses melipat dan mendistribusi? Bahwa perlu pakai masker. Wajib. Mungkin nggak lagi ngobrol mereka melipat, ngosipin ini. Itu Kak Novita itu dari tadi mungkin cerewet banget. Setiap datang dia carriernya marah-marah mulu gitu kan. Gitu kan. Kak Novita itu setiap datang marah-marah mulu dia. Gitu kan. Terciprat nggak ke linen? Ada saatnya dia lagi batuk mungkin, lagi bersin. Hacim katanya, terciprat nggak? Wajib pakai masker. Yang nggak wajib pakai masker adalah pada saat dia mengantar linen bersih ke ruangan. Nggak perlu pakai masker. balik Karena, kita. ya, karena sudah terwrapping pakai plastik. Ngantar linen sudah di-wrapping kan? Paling tidak sudah tertutup kain kan? Apalagi ya Sudarso, Rumah Sakit Katolik saya tahu kebersihannya. Ya, paling tidak sudah tertutup linen, pakai linen kan? Ya, kain-kain bersih itu tertutup linen kan di troli atau di wrapping lah gitu. Itu nggak perlu pakai masker. Yang perlu pakai masker adalah pada saat pemilahan, pencucian, pengeringan, pelipatan, penyetrikaan, pelipatan selesai. Pada saat menyusun linen ke lemari nggak perlu. Pada saat ngantar ke ruangan nggak perlu pakai masker. Makanya saya katakan semua IPCN buat standar APD di laundry. Semua IPCN buat standar APD di gizi. Semua IPCN buat standar APD di kamar jenazah sampai CSSD. Sehingga pada saat nanti audit monitoring, kita tahu, oh ini nggak patuh APD-nya. Oh ini patuh APD-nya. Seperti itu ya, Mbak Intan ya. Makasih, Bu. Dosa ya, ngaku dosa ya, nggak pakai masker ya di sana ya. Panas, Bu, di bagian Makanya selalu saya bilang, teman-teman laundry itu jangan dianaktirikan. Ruangannya itu harus dikasih AC. Jangan hanya kipas angin. Justru kalau kipas angin itu salah. Nanti debu-debu kalian hisap-hisap, kalian hirup-hirup. Ya, kalian hirup, kalian hisap. Terus debunya kemana-mana, nempel di sana, nempel di sini. Jadi di laundry itu harus ada AC, harus ada juga exhaust. Sama kayak gizi, AC dan exhaust. Sering saya lihat laundry itu dianaktirikan. Kipas anginnya udah berdebu, dia keringetan saat nyetrika. Nyetrikanya iya kalau pakai mesin setrika. Ini nyetrikanya yang nyetrika manual banyakan, gitu kan. Sehingga keringetan, habis itu lengannya satu berotot, satu enggak, ya kan? Lengan kanan lebih berotot enggak dari lengan kiri? Mana nih teman-teman laundry? Ya kan? Gitu. Jadi saya kalau survei ke rumah sakit, saya kalau ngajar ke rumah sakit, selalu saya lihat laundrynya itu enggak adem, enggak dingin, enggak bikin kita betah. Gitu ya. Nanti jadi harus bilang tuh sama si Kak Agustina tuh, Kak Soge. Kasih ada tahu, Bu. ada. Kak Coba Ibu Soge Agustin. buat laundrynya itu AC ya, jangan bikin kipas angin kayak zaman dahulu kala ya. Nah, Sudah muncul ya. Oke, terima Oke. kasih Bu pencerahannya. Iya. Saya dulu berapa tahun yang lalu ke sana ke laundry nggak ya Kak Soge ya? Iya. Saya ke laundry nggak? Ada sekali Bu. Waktu Pernah. Pernah sama saya. Oh, Iya. Iya. yang pertama kan. Saya pernah ya. Saya nggak sempat ke laundry ya.
Kalau saya sempat ke laundry mungkin sudah pakai AC itu sekarang. Ya, nanti bilang sama susternya, suster jangan pelit gitu ya. Oke. Sudah ya? Ada lagi pertanyaan? Ya, Bu. Ya, Pak Asrizal. Ya, Silakan. Bu. Alhamdulillah, Bu. Ini kan beberapa juga pertemuan sama Ibu. Kita dulu kan masih bagi pasangin, Bu. Rekomendasi dari Ibu juga kita ke ini. Sekarang kita sudah pakai AC di luar laundry. Alhamdulillah, Bu ya. Ini Bu, saya ingin menanyakan tentang masa cuci tirai dan gorden, Bu. Sekarang kami buat 3 bulan sekali. Ada yang bilang 23 hari sekali, ada yang 6 bulan sekali. Itu bagusnya berapa hari sekali, Bu, untuk penyucian tirai dan gorden, Bu? Ya. Saya baca penelitian di dalam hari ke-29 atau hari ke-28, kuman itu udah nempel di gorden. Artinya pencucian per bulan. Per bulan. Per 3 bulan kelamaan. Emang Pak Asri Rizal pas mau lebaran aja baru cuci gorden. Ketawa tuh Asmara tuh. Ini lagi Bu, ya, kita kan Per bulan. Per bulan berarti Bu ya, kita boleh per bulan aja ya. Per bulan. Mesin cuci kita tidak ada suhu air panas, Bu. Sebenarnya kan Ada. Harusnya ada, nggak mungkin nggak ada. tapi wajib ada, Bu ya. Wajib ada. Berarti infeksius itu wajib suhu 70 sampai 60 Celcius. Berarti. Yes, minimal 70. Minimal 70 ya. Tidak cuman kita rendam desinfektan aja 10 menit, berarti tidak bisa. Harus memang menggunakan suhu 70 Iya, Celcius. harus ada. Mesin cuci di rumah juga kan ada suhu sekarang kan? Benar nggak? Ibu-ibu, mana ibu-ibu yang sering nyuci? Ada nggak mesin cucinya suhu? Ada kan? Ada, Kak. Bukan, Ada, ada Kak. kan? Bukan Ada, hanya Kak. mesin, Ada. ya, bukan hanya mesin cuci di Batam yang bersuhu kan? Ada ya? Ada ya. Baik, Bu. Oke. Baik. Oke, makasih. Oke. Izin Bu bertanya Bu. Oke, silakan Asmara. Ini kalau misalnya mau mengambil linen kotor infeksi, baik infeksius maupun non infeksius, apa harus memakai sarung tangan rumah tangga? Iya, betul. Betul. Harus pakai sarung tangan rumah tangga. Memang mau tangan telanjang, harus pakai dong. Enggak, apa bisa pakai handscoon biasa? Nggak bisa, karena gini, APD laundry itu, ya APD laundry tidak ada pakai sarung tangan biasa, sama kayak cleaning service. Semuanya sarung tangan rumah tangga. Ya, nanti gini, sarung tangan biasa nanti dipakai lagi ke ruangan yang lain tanpa dibuka. Kalau sarung tangan rumah tangga kan geli kan, pakai ke ruangan lain. Jalan-jalan. Nah, iya, misalnya Asmara di ruangan UGD misalnya, mau ke ICU, pasti dibuka sarung tangan rumah tangganya kan, baru didorong trolinya gitu kan. Jadi APD-nya sarung tangan rumah tangga. Sama kayak di laundry, saat nyuci juga pakai sarung tangan rumah tangga. Jangan pakai sarung tangan medis, sarung tangan biasa ya. Iya. Ya. Makasih oke. Bu. Ya. Izin Oke, bertanya Bu. Saya Bu. sebentar, sekarang tunggu. Yang raise hand dulu, LNG Bada, silakan. Baik, terima kasih Bu Novita. Saya mau tanyakan terkait tadi penggunaan linen Bu di poliklinik. Sebetulnya saya sudah tahu kalau misalnya linen itu nggak boleh ada di poliklinik. Cuman beberapa pasien dan bahkan dokter spesialis itu menghendaki bed itu terpasang linen. Nah, solusinya bagaimana Bu? Apakah diplastikin saja? Maksudnya tetap terpasang linen tapi dialasin plastik atau perlak, atau nggak perlu tapi minimal pergantiannya berapa kali dalam satu periode itu. Pertanyaan kedua. Tunggu, pertanyaan pertama dulu. Tanya sama spesialisnya, dokter kenapa harus pakai linen? Emang dokter tidur di situ bilang. Dokter kan hanya meriksa-meriksa aja, ngapain dokter pakai linen di situ? Itu satu. Semua kasur di poliklinik ada matrasnya. Ada nggak matrasnya? Ada. Ada. Kalau ada matras, ya sudah aman. Tinggal lapisi plastik, nggak usah lagi lapisi linen. Plastiknya aja dilap atau lupakan plastik, matrasnya dilap.
pakai Masalahnya matrasnya suka sobek-sobek kan? iya. Iya. Iya, saya tahu, saya kan orang lapangan. Jadi saya tahu, agak-agak sobek dikit ganti. Harus diganti keseluruhan. Makanya kan wallpaper nggak rekomendasi kan. Begitu wallpaper dikit sobek, seluruhnya harus diganti. Kenapa? Begitu sobek, kuman-kuman nempel di situ. Gitu. Jadi gimana? Kalau misalnya pakai linen boleh nggak ya per 2 hari, per 1 hari, besoknya diganti? Sekarang saya mau tanya teman-teman di sini. Ada nggak di sini yang mau tidur bekas linen orang? Coba saya mau tanya. Ada nggak teman-teman di sini tidur di poli, diperiksa bekas-bekas orang yang kita nggak tahu rambutnya ketombean, kutuan, Enggak, Kak. bajunya tadinya basah, nempel di linen itu. Ada yang mau? Enggak, Kak. Ya udah, Tidak. terjawab kan? Terjawab. Jadi bilang sama spesialis, dok, aturan kita nggak seperti itu. Tapi jangan bilang, barusan saya belajar dengan Bu Novita, nggak boleh. Masukkan dulu ke regulasinya sayang. Masukkan ke SPO-nya, kasih tahu direkturnya. Dok, kita nggak pakai linen lagi di poli karena A, B, C, D. Kemarin saya belajar, Bu Novita ngasih masukan, pakaikan aja plastik. Setiap pasien turun dari tempat tidur di poli, dibersihkan, dilap. Datang lagi pasien lain, dibersihkan lagi. Datang lagi pasien lain, dibersihkan lagi. Gitu juga dengan bantal kalau mau bantal. Bantalnya ada matrasnya kan? Ada apa sih namanya penutup itu loh? Perlak, perlak, Ya itu ada bungkusannya kan? Apa perlak, namanya? Kak. Poli apa namanya? Itulah ya. Kayak Nah, perlak deh. itu bisa dilap kan? Nah, gitu Iya. juga. Sama kayak UGD. Protektor, nah iya, Oh, makasih Mbak protektor. Dian. Sama seperti UGD. Gitu juga. Ya, kecuali pasien-pasien dirawat. Oke? Nah, pertanyaan kedua, Fani. Oke, pertanyaan yang kedua, Bu. Nanti nggak sholat kalian di sana, udah 5:30 ini kan? Iya. Ya, lanjut. Untuk pergantian atau pemasangan spray atau linen, pasien itu sebetulnya ditugaskan ke siapa, Bu? Ke petugas laundry kah, ke CS atau ke perawat? Oke, penggantian spray kan? Iya, Di ruangan. penggantian dan iya, Penggantian spray di ruangan. iya. Oke. Balik lagi. Ya, selama ini kan perawat ya. Kalau di kami CS, Bu. Cleaning service boleh. Boleh. Tapi ingat, harus dikasih tahu CS-nya. Tapi ingat, kalau CS-nya belum selesai kerjaan, perawatnya nyantai-nyantai, CS-nya yang kalang kabut. Mana ada nggak di situ CS? Setuju nggak dengan saya? Ada, Bu. Setuju nggak yang CS di sini? Ya, kadang gitu, ya, kadang gitu. Saya juga gitu. Perawatnya bilang, aduh banyak pasien nggak sempat untuk ganti spray. Oke, cleaning service yang gantiin. Saya bilang, panggil cleaning service. Saya ajarin, gini caranya melipat linen, gini caranya masang linen, gini caranya A, B, C, D. Udah bisa? Bisa. 1 bulan dievaluasi, cleaning service-nya datang ke saya. Saya datang ke ruangan. Kenapa ruangan ini kotor? Kenapa ini ada debu? Kenapa ini belum dibersihkan? Cleaning service-nya bilang, maaf Bu, saya nggak sempat bersihin itu. Kerjaan saya utama saya nggak sempat. Karena saya sibuk mengganti linen. Saya panggil perawatnya. Kenapa bisa nggak bisa? Saya minta cleaning service untuk bantu perawat. Jangan sampai cleaning service melupakan tugas utama teman-teman perawat yang santai-santai. Saya kembalikan lagi ke perawat. Oh jangan Kak, nggak mau, jangan perawat lah. Oke, kami berdua, kami ini kerja sama aja. Nanti cleaning service kalau misalnya bilang nggak sempat, kasih tahu aja ke kami. Gitu. Jadi nggak ada ketentuan baku. Ketentuannya adalah cepat, tepat, pasien terlayani. Itu ketentuannya. Oke, terima kasih Bu Novita. Iya. Ini udah mulai-mulai terpana sepertinya ya. Waktu saya ke LNG, Fani belum lahir ya? Maksudnya belum ada ya? Belum lahir. Belum masuk, Bu. Masih Belum kuliah. masuk. Oh, masih kuliah. Oke. Baik. Ini banyak yang raise hand, tapi saya masuk dulu ke kamar jenazah. Nanti teman-teman yang bertanya laundry bisa sekalian ya. Ya. Saya masuk dulu ke kamar jenazah.
Oke, nanti kita diskusi lagi, tahan dulu ya, catat dulu apa yang mau ditanya. Oke, lanjut kita ke PPI kamar jenazah. Ini sih sebentar aja ya, kamar jenazah ya. Sebenarnya sama sih, sama laundry, sama gizi. Nah, terlihat? Terlihat Bapak Ibu? Lihat, Kak. Oke, makasih. Pencegahan penginfeksi di kamar jenazah. Ya. Nah, infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit ini adalah HAIS. Ya, ini pengertian HAIS. Nah, jenazah secara etis diperlakukan penghormatan sebagai manusia karena dia adalah manusia. Bapak Ibu harus paham ini, jenazah itu manusia. Jangan karena sudah meninggal lalu tidak dimanusiawikan. Nah, itu maksudnya. Ya. Martabat kemanusiaan ini secara khusus adalah perawatan kebersihan sebagaimana kepercayaan atau adatnya. Perlakukan sopan. Perlakukan sopan termasuk kerahasiaan. Ya, itu penting ya Bapak Ibu ya. Oleh karenanya kamar jenazah harus bersih dan bebas dari kontaminasi khususnya yang membahayakan petugas dan masyarakat sekitarnya. Sehingga apa? Sehingga untuk di kamar jenazahnya harus ada kualifikasi SDM. Ini teman-teman, kalau dia ada pemulasaran jenazah ya. Kalau di tempat saya kamar jenazah hanya transit, meninggal habis itu diantar ke rumahnya atau dibawa ke rumah duka, sekedar transit. Tapi ada kamar jenazah yang ada pemulasarannya, memandikan jenazahnya. SDM-nya harus terkualifikasi, bersertifikat, harus dihitung pola ketenagaannya, harus ada anggarannya, IPAL-nya harus jelas, harus ada pedomannya. Alur pelayanan jenazah, pengelolaan jenazah, dan pencegahan infeksi serta B3 bahan berbahaya beracun juga harus ada yang diukur, harus ada ya, dan indikator mutu untuk penggunaan APD di kamar jenazah dan kebersihan tangan itu harus dilihat ya. Nah, sekarang alurnya bagaimana? Ya, kalau misalnya dirawat inap atau UGD atau rujukan manapun, kalau ada pasien yang meninggal atau jenazah, dia boleh dipulangkan, boleh dirujuk, boleh pulang bersama keluarga. Untuk pelayanan-pelayanan pemulasaran, ini untuk kamar jenazah pemulasaran ya, itu ada yang ngatur dan dimasukkan dalam regulasi pemulasaran jenazah, kebijakan, pedoman, panduan apa SPO juga bisa. Ya. Jadi PPI kamar jenazah itu apa? Suatu upaya kegiatan untuk mencegah dan meminimalkan kejadian infeksi pada petugas pengunjung. Ya, pengunjung perlu, iya, petugas perlu, masyarakat sekitar perlu, ya. Tujuannya melindungi petugas, pengunjung dan masyarakat. Oke, yang dilakukan di kamar jenazah hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama, kalau gizi tadi 7, si laundry 8, ya, 8 atau 9, ini 9. Harus paham kebersihan tangan, penggunaan APD, lingkungan dijaga, limbah penempatan limbah harus bisa, dekontaminasi peralatannya, pembersihan kerandanya, penanganan linan, perlindungan kesehatan, dan etika batu. Plus diklat PPI. Siapa yang bikin regulasi ini? Komite PPI atau tim PPI. Dan juga harus ada ilmu pengetahuan PPI kepada teman-teman di kamar jenazah. Melakukan kebersihan tangan, kalau jenazahnya dimandikan wajib pakai APD. Kalau tidak pun dia pada saat memindahkan pasien ya harus memindahkan jenazah, maksudnya harus melakukan kebersihan tangan. Setelah menyentuh jenazah, setelah memandikan jenazah, setelah menyentuh peralatan kontaminasi, ini aja. Jadi kalau ditanya formulir monitoring kamar jenazah apa ini untuk kebersihan tangan? Nggak ada 5 moment di sini. Ya, bila tangan kotor, segera setelah melepaskan sarung tangan, sebelum sudah menyiapkan, ini sorry, bukan konsumsi makanan ya, salah ini ya. Saya hapus dulu nanti. Ya, sesudah dari
kamar jenazah gitu ya. Tidak berlaku feh momen di sini. Kecuali setelah menyentuh darah dan cairan tubuh pasien. Oke. Fasilitasnya di kamar jenazah harus ada fasilitas kebersihan tangan. Harus. Jangan di ruangan aja adanya. Security, bagian-bagian penanggung jawab jenazah itu juga harus ada. Cuci tangan. Jadi kamar jenazah nggak bisa plong gitu. Di pedoman kamar jenazah harus ada AC. Harus ada exhaust. Fasilitas kebersihan tangan. Fasilitas APD. Plafon nggak boleh rembes. Nggak boleh ada jamur-jamur. Semua harus terang, harus dingin. Walaupun di belakang. Ya. Oke. Lalu semua ya pastikan tidak boleh pakai cincin, sama aja ya. Sama aja kayak yang lainnya. Lalu juga harus ada tisu ya. APD juga harus ada semuanya ya. APD, sarung tangan, masker disiapkan di sana. Oke. Linen ya, nanti tutupan keranda itu harus, kalau ada infeksius ke kantong kuning, kalau enggak tidak ya. Airnya kondisi cukup di wastafelnya, udaranya harus ada ventilasi 6 sampai 12 kali per jam, ada AC, ada exhaust, wajib walaupun jenazah, apalagi kalau pemulasaran jenazah yang bisa suntik formalin, wajib itu pakai exhaust supaya enggak bau. Ya, sarana bangunannya dindingnya harus rata, tidak boleh ada rembesan, harus terang, kuat, tidak bocor, tidak boleh ada binatang, serangga dan lain-lain. Ya, ada ruang tunggu, ruang mandi jenazah kalau pemulasaran jenazah, ada ruang make up kalau ada, ya, ada IPAL, harus wajib. Pintu kamar jenazah masuk dan keluar berbeda, itu kalau ruangan pemulasaran. Tapi kalau hanya kamar jenazah transit nggak apa-apa, satu pintu aja, orang dia itu cuma transit. Ada IWAS, ya nggak boleh kecoa, keberadaan tikus, ya bebas kecoa nggak bisa ya. Di dapur juga, di gizi juga nggak bisa ya, harus bebas kecoa, nggak boleh ada tikus, tidak boleh ada lalat dan sebagainya ya. Jadi kamar jenazah ini ya itu tadi dalam pengertiannya, ruangannya harus memang menghormati, memanusiakan jenazah walaupun sudah meninggal. Itu ya, limbah, infeksi sama, etika batuk juga harus tahu, karyawannya harus sehat ya. Kondisi kesehatan prima saat bekerja harus sehat, tidak menggunakan aksesoris ya, mentang-mentang dia di kamar jenazah boleh pakai gelang dan lain-lain ya. Harus ada program kesehatan berkala. Ya, harus ada program kesehatan berkala ya, apalagi di kamar jenazah ya. Oke. Lalu diklat harus diajarkan PPI, K3, bagaimana kalau APAR, bagaimana kesehatan karyawan itu harus diajarkan. Jadi yang di belakang-belakang itu biasanya kan kamar jenazah, laundry, bagian limbah itu harus dilihatin, nggak boleh dianaktirikan ya. Nah, di standar PPI, standar akreditasi, dia muncul di standar PPI 71. Rumah sakit menetapkan pengelolaan kamar mayat dan kamar bedah mayat sesuai peraturan undang-undangan. Yang diminta adalah kalau ada ruangan pemulasaran jenazah atau kamar jenazah harus sesuai dengan regulasi. Regulasi untuk pemulasaran jenazah dari PMK 40 desain rumah sakit ya. Ada bukti kegiatan kamar mayat dikelola sesuai perundangan dan ada bukti pemantauan. Yang C ini checklist bukti audit atau monitoring IPCN ke kamar jenazah. Oke, sesuai dengan peraturan. Terima kasih, itu saja PPI di kamar jenazah sangat harus diperhatikan. Lalu yang harus diperhatikan adalah si 9 kewaspadaan standar kecuali penempatan pasien, praktek menyuntik yang aman, nah itu nggak perlu. Yang lain-lainnya dia perlu, ya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan kita berdiskusi, silahkan bertanya. Mulai dari gizi, laundry, kamar jenazah, silahkan. Atau saya baca bentar di chat room ya, sebelum ke ini ya. Materinya mantap, oke terima kasih. Mbak Novi, tapi kalau di pemorsian petugasnya wajib pakai masker tadi sudah ya. Di pemorsian Bu Eudexia, petugasnya harus pakai masker, sarung tangan, dan topi ya, benar. Penggunaan APD dari linen bersih, apakah menggunakan handskun? Nggak usah. Kak Novi, ada pedoman terbaru tentang laundry? Belum ada, tapi PMK 40 untuk desainnya ada.
Kakak nanti materi di share, yes. Protektor, thank you. Izin bertanya Kak, di kamar jenazah dipasang di bagian mana? AC-nya di arah, ini pintu kamar jenazah. AC-nya di sana aja. Hexosnya dekat pintu. Hexos itu di bawah, AC di atas ya. Bu mau tanya Bu, jika petugas laundrynya bersih sendiri, bagaimana harusnya jika petugas telah mencuci? Jika mau nyetrika, apakah cukup APD? Nggak bisa lah. Ya, petugas area kotor sama area bersih beda. Petugas cuci linen sama petugas cuci linen sama petugas lipat-lipat nyetrika itu berbeda, nggak bisa satu. Ini dia nih yang menyepelekan orang laundry itu seperti ini. Udah ruangannya nggak ada AC-nya, petugasnya lu lagi gempor, ya. Jadi yang cuci linen sama yang nyetrika itu beda. Nyetrika itu area bersih, cuci linen tuh area kotor. Itu harus berbeda petugasnya. Sama kayak gizi. Ya, gizi area bersih sama area kotor beda. CSSD juga serah terima alat kotor dengan serah terima alat steril itu berbeda petugasnya. Nggak boleh dari area kotor ke dalam, dari dalam keluar. Oke? Baik, silakan. Siapa yang mau bertanya? Devita, silakan. Iya, selamat sore Kak. Sore. Ya, izin bertanya Kak. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Ya, yang pertama ini untuk tentang linen ya Kak. Untuk di kamar operasi kan, kalau seandainya contoh jika ada pasien di operasi SC dengan tapi juga ada diagnosa HIV, untuk linennya bagaimana untuk dicuci Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Linen sama di kamar sama. Linen HIV, Ya. linen yang dipakai oleh pasien HIV, alat yang dipakai oleh pasien HIV sama. Karena apa? Karena satu, si linen dicuci dengan suhu minimal 10, mati virus HIV. Si alat disterilkan dengan minimal 121 derajat, mati HIV. Jadi tidak ada perbedaan. Itu udah zaman dulu itu, aduh. Udah zaman dulu itu dibakar-bakar linen, dipisah-pisah nggak bisa. Semua pasien dianggap infeksius di OK, teman-teman. Kalau sekarang HIV-nya negatif, belum tentu loh negatif. Kali aja masih dalam inkubasi, benar nggak? Ya kan? Jadi linen itu dan alat itu tidak boleh dibedakan. Semuanya sama. Iya, makasih Kak. Ini lagi Kak, boleh lanjut satu? Boleh. Untuk pencucian linen dan linen infeksius, apakah lalu sih ada yang teman ikut pelatihan di Pilas? Waktu itu katanya untuk yang linen infeksius dicuci sekalian sama kantong kuning. Apakah masih berlaku atau sudah tidak? Kenapa? Dicuci gimana? Sorry. Tidak itu kan untuk linen infeksius ditaruh di kantong kuning. Itu jika dicuci di laundry itu ditaruh lagi sama kantongnya. Tidak ditaruh kemana? Di tempat cucian. Oh iya, gini. Ada mesin cuci yang bisa mencuci sekalian plastiknya. Ada plastik yang memang jodoh dengan mesin cucinya. Jadi nggak dibongkar lagi linennya, langsung masuk. Cus, masuk. Dibersihin sama plastiknya dan plastiknya tidak hancur. Paham? Iya, iya. Ada lagi, sebelum dicuci, dimasukkan plastiknya sama kainnya, plastiknya dibuka, dikeluarin. Itu caranya. Oh, ya. Makasih Kak. Ya, Pillars itu udah modern kok perhimpunannya. Saya tahu pengajarnya siapa. Oke, makasih Dinda Devita. Oke, sekarang si Nurul. Ya, selamat sore Kak. Izin bertanya. Sore. Sesuai dengan Permenkes nomor 7 tahun 2019, suhu air panas itu kan di mesin cuci 70 derajat Celcius selama
25 menit dan 90 selama 10 menit ya. 95 derajat selama 10 menit. Yang saya tanyakan, apakah ada standar panas untuk mesin pengering ataupun mesin roll? Terima kasih. Oke. Di PMK ada nggak disebut? Di PMK ini yang saya belum paham. Coba dibaca dulu di PMK ya. Atau nanti saya tanya petugas laundry saya referensi untuk, saya sih taunya pencucian aja kalau 20 menit itu 70 derajat, 10 menit itu 90 derajat. Itu di PMK Betul, 9, ya. 17. Kalau untuk yang panas saya belum tahu ininya berapa derajatnya, tapi nanti saya coba cari ya. Nanti Mbak Nurul WA saya ya, Japri ya. Baik. Terima kasih, Kak, jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Mbak Bu Ninin silakan. Ya Kak, terima kasih Kak. Kak, ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan. Bila tadi tempat kami itu kan ada kursi untuk pendonor darah gitu kan Kak, itu kan tidak menggunakan linen-linen seperti itu. Nanti setelah dari pasien satu ke pasien berikutnya, cairan apa yang digunakan Kak untuk membersihkannya? Terus yang kedua, untuk ruang laundry itu ruang pencucian dengan ruang pengeringan itu kita berhadap-hadapan tanpa ada sekat-sekatan seperti itu. Terus Dua yang dulu, bentar. Satu dulu. ya, baik. Membersihkannya pakai cairan deterjen. Kalau nggak ada darah. Kalau ada darah plus klorin. Nah, tapi Oke. sekarang ada cairan yang udah ada kemasan desinfektan tingkat rendah boleh. Ya, kayak Metraclean atau apalah mereknya itu boleh. Ya, itu satu. Baik. Yang kedua, untuk apa tadi? Untuk bersekat, wajib bersekat. Karena itu area kotor dan area bersih. Ya, jadi wajib bersekat. Ya, gitu. Jadi nggak boleh, harus terpisah. Harus Iya, terpisah ya. kita bisa tapi nggak bersekat, jadi nggak boleh ya Harus Kak? bersekat. Kalau nggak bersekat, tahu nggak Bu? Gimana? Tugasnya situ-situ aja. Masuk, keluar, masuk. Jangan-jangan petugasnya cuma satu. Iya, petugasnya bisa kemana-mana. Ya kan? Saya nggak perlu ke rumah sakit ibu, udah tahu saya itu. Itu etika namanya. Jadi memang harus kita sekat. Supaya ada perbandingan area. Ya, tidak boleh terbuka gitu. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga, Bu Nini. Yang ketiga untuk penanganan jenazah Kak, jenazah infeksius dan non infeksius sama atau bagaimana Kak? Jenazah infeksi sama perlakuannya. Infeksius apa maksudnya HIV? Iya, HIV kayak gitu. Orang pasien HIV aja nggak dibedain. Oh, jadi sama aja ya? Sama. Kalau dulu kan dibungkus pakai kantong kuning plastik, gitu kan? Sekarang nggak lagi. Itu udah zaman dahulu kala itu ya, sama aja ya. Ya, baik Kak. Terima kasih. Oke. Next, siapa lagi? LNG Badak, silakan. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Novi. Mau tanyakan Bu, tadi terlewat untuk yang bagian gizi. Untuk troli pengambilan makanan, apakah bisa di troli itu kami sediakan tempat sampah untuk tampung sisa-sisa makanan? Boleh. Jadi pada saat pengambilan boleh langsung dibuang Bu ya di Boleh. tempat. Oke, terima kasih Bu Novi. Sip, sama-sama. Berarti udah ada kemajuan. Berarti udah paham lah ya. Teman-teman sudah mulai paham lah maksud saya ya. Oke. Next, ada lagi, saya baca dulu dari chatroom ya. Saya baca dari chatroom. Bu, di ruangin gizi kami sudah ada cooker hook dan exhaust fan, tapi asap makanan main-main di ruangan. Petugas gizi pada bawa bawang. Ini. Panggil IPSRS-nya, bilang, ini sedotannya udah maksimal apa enggak, gitu ya. Panggil PPI-nya juga. Izin bertanya Bu, petugas penulisan apakah harus bersertifikat? Yes. Bu Novita izin bertanya untuk APD. Petugas transport jenazah dari kamar jenazah ke ruangan. APD apa yang harus dipakai? Apakah tergantung identifikasi? Nggak perlu pakai APD. Orang cuma dorong troli doang kan. Yang dipegang troli kan bukan jenazah.
Bolehkah di rumah sakit kita membuat kebijakan semua linen spray yang dipakai pasien rawat inap dikategorikan infeksius? Nggak bisa, salah lah. Rugi rumah sakit. 1 kilo 50.000. 1 kilo berapa itu? Ya, yang nggak kena darah, ya non infeksius. Yang kena darah baru infeksius saluran inhalasi. Bu Novi, apakah di gizi harus memiliki troli yang berpenghangat? Wajib. Minimal 60 derajat. Semisal masih pakai troli biasa karena wadah makannya menggunakan disposable yang food grade, karena keterbatasan pencucian alat makan yang belum tersandar. Jadi di gizi itu punya aturan, makanan yang diberikan kepada pasien harus hangat, maksimal 4 jam. Setelah dimasak lebih dari 4 jam, sudah dianggap basi, sudah dianggap tidak standar. Apalagi tidak dihangatkan. Ya. Kak Novi izin bertanya terkait tirai tadi yang pembersihan sebulan sekali. Jika bahan tirainya bisa dilap, apakah pembersihannya? Enggak. Kalau bahan tirai bisa dilap, gorden, persif dibersihkan. Pertanyaan tambahan, apakah sekarang sudah boleh melakukan perendaman linen? Kalau misalnya mesin cucinya nggak bisa, direndam aja. Misalnya mesin cuci rumah tangga. Tapi kalau misalnya mesin cuci laundry langsung dimasukkan. Kak Novi, boleh nggak tempat kantong untuk linen kotor itu tidak terbuat dari plastik? Misal bahan parasut. Bisa, tapi dicuci lagi ya. Habis itu ya. Lebih enak mana? Bahan parasut biar bisa dibersihkan di mesin cuci kan ya. Boleh-boleh aja. Bolehkah ketika penasaran menggunakan sarung rumah tangga? Enggak, sarung tangan medis untuk memandikan, ya. Masa manusia dimandikan pakai sarung tangan rumah tangga? Sedih nggak kalau keluarganya dimandikan pakai sarung rumah tangga? Tadi saya udah katakan, walaupun jenazah wajib dimanusiakan. Oke? Itu saja dari saya 3 materi PPI Gizi, laundry, dan kamar jenazah Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Nanti admin kami memberikan daftar hadir, link daftar hadir di grup. Maksimal 3 hari. Sertifikat akan dikirim ke email masing-masing sesuai isiannya. Jangan nanti WA saya, Bu, saya lupa daftar hadir. Bu, saya lupa, harusnya nama saya Novita, saya ketik Nivita. Bu, begini, jadi harus pelan-pelan ngisinya, ya. Jangan ditanya besok, Bu, sertifikat kok belum muncul, maksimal 3 hari sayang, ya, maksimal 3 hari. Oke, sudah? Itu saja. Saya mau nanya dong, bermanfaat nggak pelatihan kita ini, yang murah meriah ini? Banget Sangat, ya. Ya. Bermanfaat. Kalau Ya. boleh sering-sering. Ya, betul. Sangat bermanfaat, Bu. Terima kasih. Makasih kembali. Jadi gini, saya itu, ini kan IPKP training ini kan punya saya, ya, dengan tim. Tapi saya yang ini ya. Saya itu nggak rela kalau bikin pelatihan 10.000 dengan ber-SKP. Kenapa saya nggak rela? Pesertanya semua orang-orang yang berburu SKP. Saya ngajar nggak didengerin. Nggak ada satupun yang bertanya, karena mereka hanya butuh SKP. Paham ya? Makanya saya kalau ditanya, Bu Novi ada SKP-nya? Udah pusing saya menjawab. Ya, teman-teman butuh SKP apa butuh ilmu? Kalau mau cari SKP, cari di tempat pelatihan lain, jangan di saya. Banyak itu 5.000, 10.000, nggak usah didengerin. Tapi kalau saya nggak mau. Saya mau didengerin, gitu. Ya, saya mau dengerin. Kecuali ada lembaga yang mengajak saya, kan saya nggak bisa nolak. Bu Novi diundang, Mbak Sri, tolong di-mute Mbak Sri. Mbak Sri, misalnya gini, Bu Novi, saya undang untuk ngajar. Kalau lembaga lain bilang gitu, ya mau nggak mau saya mau. Berapa? 12.000 2 SKP, ya mau nggak mau saya mau. Tapi kalau IPKP, admin Pak Andi selalu bilang, buat aja 10.000 2 SKP, 12.000. Nggak mau, karena yang datang siapa? Orang-orang yang berburu SKP, bukan teman-teman yang ini. Gitu, ya. Oke, nanti minggu depan kita belajar lagi. Biasanya pembelajaran ini materinya apa saya tanya, butuhnya apa. Kadang teman-teman kan, aduh saya bingung nih ke laundry mau ngapain ya, ke gizi ngapain ya. Kemarin yang minta ini hanya gizi. Cuma saya mikir,
Masa sih gizi 50.000, 75.000 gitu kan? Karena yang bikin harga kan tim, bukan saya. Kalau saya sih maunya 15.000 gitu kan, tanpa SKP gitu kan. Tapi teman-teman yang datang gitu. Cuma saya mikir nggak usah deh PPI gizi aja, campur aja yang lain, laundry dan kamar jenazah gitu ya. Nanti minggu depan saya nggak tahu apa nih, tergantung dari teman-teman lainnya. Ya, ada nih kalau CSSD mohon info Bu. Oh ya, udah 10 kali CSSD sepertinya ya. Oke, nanti dikirim di grup ya. Penjelasannya udah dipahami. Terima kasih. Kalau Baik, Ikra ya. info Bu. Ya, Ikra di info. Makasih Bu Novita. Ya. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat pembelajaran kita. Teman-teman yang di Wita, mohon maaf ya karena tadi kita mundur 1 jam. Baik, terima kasih. Itu saja. Sehat selalu. Selamat sore. Selamat Sore. bermalam minggu. Siapa tadi yang bilang Oke begitu? Bu. Terima kasih. Di end ya. Terima kasih Di Bu end Novita. ya. Thank you so Teman-teman. much. Bye.